Hari ini kita ada di kandang 3. Kita akan pengenalan tentang babi-babi pejantan SGI yang ada di Natalia Farm, terutama di kandang 3 ini ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini ada babi Landrace SGI F8. Nah, ini babi Landrace SGI F8 ini masih muda ya. Masih umur sekitar 4 bulanan. Ini sebelahnya juga masih babi Landrace SGI F8. Masih muda semua nih. Ini masih umur 4 bulanan. Lalu di sebelahnya ini ada babi Landrace SGI F7. Nah, ini Landrace SGI F7. Nah, di sebelahnya juga masih Landrace SGI F7. Tuh, Landrace SGI F7 nih sebelahnya. Banyak kan Landrace kalau di sini ya. Ini juga Landrace SGI F6. Nah, ini F6-nya. Oh, mantap ya. Ini sebelahnya juga Landrace SGI F6. Nah, kalau yang ini Yorkshire SGI F5 nih, Yorkshire-nya SGI F5. Kalau Yorkshire lebih bulat ya. Oh, mantap ya Yorkshire ya. SGI F5. Nah, ini juga Yorkshire SGI F5 juga nih. Halo. Halo. Nah, ini Yorkshire SGI F5. Nah, kalau ini Exotic SGI F5. Ini jenis babi pedaging. Wih, mantap bodinya ya, tuh. Bodinya mantap, eksotiknya. Ini SGI F5. Besar ya, mantap. Yang di sini eksotik SGI F4. Ini F4-nya eksotik. SGI F4 eksotik. Oh, mantep, babi pedaging ya. Nah, nanti kita jelaskan juga tentang keunggulan masing-masingnya ya. Nah, kita sekarang akan jelaskan sedikit tentang babi-babi pejantan yang ada di kandang 3 ini ya. Oke, untuk jenis eksotik, jadi kalau teman-teman mau cari jenis babi pedaging, pilihan yang tepat adalah jenis eksotik. Ini dagingnya banyak, tapi jenis eksotik ini tidak cocok untuk dijadikan indukan ya. Nggak cocok ini untuk jadi indukan karena dia lebih agresif ya. Ini agresif ya. Juga air susunya banyak masalah, sering macet air susunya. Jadi memang babi-babi eksotik ini ditakdirkan untuk menjadi babi pedaging. Oh, kualitas dagingnya lebih banyak daripada Yorkshire dan Landrace. Nah, lalu di sini ada tingkatan-tingkatan lagi F5. Nanti kita juga akan bahas tentang kelebihan masing-masing dari babi SGI F8, F7, F6, F5 dan F4 ya. Kita akan bahas semua. Ini pejantan-pejantan unggulan semua di sini ya. Kalau pejantan di Natalia Farm, pejantannya pure. Jadi bukan silangan ya. Ini hasil dari sperma beku. Hasil dari sperma beku SGI Amerika. Jadi bukan babi silangan. Maksud saya silangan mungkin Landrace silang Yorkshire atau Landrace silang dengan Duroc. Itu tidak ada seperti itu di sini. Semua pure, makanya hasil anakan di Natalia Farm lebih mantap. Terutama di pertumbuhannya ya, sangat mantap. Bagi teman-teman peternak, utamakan kalau ingin cari pejantan, usahakan dapat yang pure atau asli ya, bukan yang silangan. Kemudian yang kedua, dapatkan dari peternak yang terpercaya. Kenapa? Seperti itu, supaya terjamin kualitas dari babinya, terutama jangan sampai babi yang sudah pernah makan steroid atau AGP ya, karena akan mempengaruhi kesuburan dari betina atau pejantan tersebut.
Taunya dari mana babi-babi itu tidak menggunakan AGP atau steroid? Nah, kalau kalian belinya di Natalia Farm, dijamin 100% Natalia Farm tidak menggunakan AGP, hormon, ataupun steroid untuk babi-babinya. Sehingga untuk reproduksinya atau kualitas untuk produksinya kembali, baik pejantan maupun betinanya, tidak ada masalah dengan siklus birahi atau kehamilannya. Anak-anakannya pun jadi lebih sehat. Andai kata menggunakan ada yang menggunakan pakan yang sudah mengandung AGP atau steroid, babinya semok tapi semoknya semok secara instan atau semok buatan, itu sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, karena biasanya anak-anakannya akan rentan terhadap penyakit, nafasnya pendek seperti itu. Jadi menimbulkan banyak kematian. Kita berinvestasi atau beternak babi kan tidak ingin rugi dong, maunya yang untung kan. Nah, pastikan beli di Natalia Farm, baik spermanya maupun untuk babi-babinya, calon induk atau calon pejantannya. Gitu. Ntar kita lihat hasilnya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi masing-masing dari jenis SGI yang ada di Natalia Farm ya. Nah, di sini ada SGI F4 Exotic. Lalu di sini ada SGI F5 Exotic. Nah, untuk jenis babi eksotik ini adalah jenis babi pedaging ya. Saya lagi, ini adalah jenis babi pedaging. Jadi tidak disarankan untuk cetak indukan. Karena indukan dari eksotik atau indukan dari durok sifatnya agresif. Yang pertama, dia sering gigit anaknya lalu dibanting anaknya ya, bisa mati. Lalu yang kedua, sering terjadi air susunya macet. Nah, terus yang ketiga, dia kalau tidur tanpa ngecek dulu di bawahnya ada anaknya atau tidak, main langsung tidur aja. Jadi sering anaknya mati ketindih. Jadi rugi ya, sudah nunggu lama-lama anaknya banyak yang mati ya. Karena memang ini untuk jenis babi pedaging atau babi potong. Jadi tidak disarankan untuk cetak indukan ya, untuk eksotik maupun durok ya. Tapi kalau untuk dijadikan pejantan, ini pilihan yang tepat. Babi potongnya kualitas terbaik, banyak dagingnya. Untuk mencapai berat 100 kilo, anakan dari SGI F4 eksotik ini memerlukan waktu sekitar 7-8 bulan. Nah, lalu untuk SGI F5 Exotic, anakannya membutuhkan waktu sekitar 6-7 bulan dari lahir ya, mencapai berat 100 kilo. Oke. Lalu di sini kita ada lagi SGI F5 Yorkshire. Jadi kalau Yorkshire itu telinganya naik ya, tidak menutupi matanya. Kemudian di sini sifat keibuannya untuk calon indukan sangat tinggi sekali untuk calon indukan dari Yorkshire ya. Ini adalah kualitas yang terbaik kalau untuk calon indukan Yorkshire. Air susunya tidak pernah macet, tidak ada kendala. Sifat keibuannya tinggi, dia sayang sama anak-anaknya, walaupun anak-anak dari babi lain ya, tetap disayang. Lalu saat dia akan rebahan, dia akan perlahan-lahan dan dia akan memastikan di bawahnya itu tidak ada anakan-anakan yang lain, sehingga dia bisa rebahan. Dia pasti garuk-garuk dulu lantai bawahnya, dicek dulu seperti ini nih, mau turun dia harus pelan-pelan gitu. Jadi memastikan di bawahnya memang tidak ada anakan. Beda dengan durok atau eksotik langsung bruk gitu loh. Sifatnya memang seperti ini, jantan maupun betina sifatnya sama seperti itu. Jadi memang dia sifatnya lebih hati-hati. Untuk F5 Yorkshire ini, untuk anakannya untuk mencapai berat 100 kilo itu membutuhkan waktu dari lahir sekitar 6-7 bulan ya, sama dengannya F5 Exotic tadi ya. 6-7 bulan mencapai berat 100 kilo. Lalu ini di sebelahnya ada SGI F6 Landrace. Jadi kalau Landrace ini telinganya tertutup ya, menutupi mata ya telinganya ya. Nah, kalau Yorkshire kan telinganya naik tuh, telinganya naik kalau Yorkshire. Nah, ini kalau Landrace ini telinganya itu menutupi mata. Nah, tiduran telinganya.
Ini Landrace F6. Jadi kalau Landrace ini bentuknya lebih mewah ya, lebih panjang ya daripada Yorkshire. Kalau Yorkshire kan bulat tadi ya. Kalau Landrace bentuknya panjang, bodinya panjang, jadi kelihatan mewah. Untuk SGI F6 ini sendiri, untuk Landrace, anakannya mencapai berat ideal itu kurang lebih dari lahir itu sekitar 5-6 bulan. Nah, untuk Landrace ini cocok untuk jadi calon indukan juga, calon pejantan juga oke. Sifat keibuannya terbaik nomor 2 setelah Yorkshire. Jadi nomor 1 yang sifat keibuannya terbaik adalah Yorkshire. Nomor 2-nya adalah Landrace. Cocok untuk jadikan calon pejantan ataupun calon indukan. Yorkshire pun calon induk atau calon pejantan cocok. Seperti itu. Mantap ya bodinya ya. Kecepatan pertumbuhannya 5-6 bulan dari lahir mencapai 100 kilo. Lalu di sini ada F7 Landrace lagi, F7 Landrace. Nah, untuk F7 Landrace ini kecepatan pertumbuhannya sama seperti F6, 5-6 bulan dari lahir. Yang berbeda adalah kepadatan dagingnya. Dagingnya lebih padat. Dagingnya dia lebih padat ya, untuk hasil anakannya itu dagingnya lebih padat. Ini juga masih F7. Jadi pertumbuhannya sama sekitar 5-6 bulan ya dari lahir ya. Nah, semua sama. Oke, sekarang kita ada SGF8 nih. Ini masih umur 4 bulanan nih. Di F8 ini juga masih Landrace ya. Di F8 ini untuk mencapai berat 100 kilo itu membutuhkan waktu 5-6 bulan juga, sama seperti F6, F7. Nah, cuma yang berbeda memang di kepadatan dagingnya nantinya. Jadi kualitas daging yang dihasilkan oleh Natalia Farm nantinya akan menyerupai daging impor dari Amerika. Karena kita memang menggunakan babi-babi yang sudah kualitasnya menyerupai babi-babi di Amerika. Levelnya sudah menyerupai ya. Jadi genetiknya udah lebih murni lagi ini F8. Lebih mirip babi di Amerika. Mempengaruhi kualitas daging nantinya ya ini ya. Jadi dijamin ya kalau di Natalia Farm semua babinya di sini tanpa menggunakan steroid dan AGP. Jadi kita memang semoknya semok karena genetik ya, bukan karena obat atau antibiotik ya, secara instan ya semoknya ya, tidak. Kita di sini semoknya karena memang benar-benar genetik dan menggunakan pakan yang terbaik. Nah, jadi untuk para pelanggan Natalia Farm, terutama daging ya, kita akan memberikan kualitas daging yang terbaik. Kita memiliki kandang sendiri ya. Kita sekarang ada 3 kandang untuk menyuplai daging-daging ke seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita tadi sudah tahu ya untuk masing-masing kegunaan dari pejantan-pejantan ini. Jadi jangan salah pilih ya. Kalau kalian ingin mencetak babi calon induk atau calon pejantan, lebih baik gunakan babi Yorkshire atau Landrace. Atau yang lebih mudahnya, cari yang badannya putih mulus ya, tanpa ada totol hitam, tanpa ada belang hitamnya, yang putih mulus. Cari yang putih mulus tuh, bodinya putih mulus. Nah, kalau kalian mau cetak babi potong, kalian bisa beli babi eksotik atau durok, tapi untuk babi potong ya, seperti itu. SGF8 mantap di Natalia Farm nih. Oke ya, semoga teman-teman peternak jadi lebih pinter lagi ya untuk membedakan mana yang babi pedaging, mana babi yang bisa dijadikan untuk calon induk. Oke, thank you semuanya. Kalau tadi kita sudah lihat kualitas pejantannya, kita sekarang akan lihat anakannya, hasilnya ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini menggunakan anakan SGF6. Di sini ada keterangannya nih, ada datanya F6 Landrace. Nah, sudah ada data-datanya. Jadi semua kita data di sini ya.
Ini hasilnya. Jadi terpercaya ya. Ini anakan baru lahir tanggal berapa ini? 9 Agustus. Nah, ini anakan dari Yorkshire F5. Ini anakan F5 nih, anak-anakan F5 nih. Oh. Ini hasil-hasilnya ya. Ini anakan-anakan F5. Ini lagi nyusu. Yang penting adalah di sini jaga kesehatan anakan. Kalau sampai induknya pernah makan menggunakan steroid atau AGP, anakannya nanti akan sering batuk-batuk ya, kasihan ya. Jadi usianya pendek, banyak yang mati. Kalau di Natalia Farm kita jamin tidak menggunakan steroid atau AGP. Jadi anakannya akan sehat-sehat semuanya. Dan kita menggunakan kualitas dari babi pejantan SGI yang unggulan. Nah, ini anak-anakannya ya, hasil-hasilnya nih. Oh. Ini yang lagi pada hamil dibuntingin sama pejantan-pejantan. Oh, ini hasil-hasilnya lagi pada bunting. Oke, terima kasih. Semoga para peternak lancar semua, ternaknya sehat semuanya. Ini adalah hasil-hasilnya ya dari pejantan-pejantan kita ya. Hasil-hasilnya montok-montok. Lalu ini nih montok-montok ya hasil-hasilnya ya ini ya. Tuh, montok-montok semua. Kita menggunakan pakan yang unlimited, jadi pakannya ada terus ya. Di sini, nah tuh semok-semok ya pantat-pantatnya ya, mantap-mantap. Ini umur baru sekitar 3,5 bulan, jalan 4 bulan lah dari lahir ya, jalan 4 bulan dari lahir. Bulan depan sudah kita panen ya. Ini mungkin kurang lebih beratnya sekitar 70-80 kilo ini beratnya. Jadi kalau babi-babi yang SGI gini kelihatannya babinya kecil tapi padat ya. Dagingnya padat jadi lebih berat. Tuh. Pantatnya udah semok-semok tuh pantatnya tuh. Udah mantep ya pantatnya ya. Murni tanpa steroid, tanpa hormon, tanpa AGP. Mantep-mantep. Nah tuh. Mau mantep-mantep ya. Oke, ini adalah hasil-hasilnya ya.